Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Atik and Channel. Kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan yang ada pada tematika KD-1. Yuk disimak ya. Pada bagian tumbuhan terdapat beberapa bagian-bagian tumbuhan, yaitu 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga, dan yang kelima adalah biji. Kali ini kita akan membahas bagian tumbuhan. Yang pertama kita akan membahas tentang akar. Akar secara umum dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Yuk perhatikan tayangan berikut. Akar yang memiliki akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang. Lihat gambarnya ya. Dan akar ini dimiliki oleh tanaman berkayu atau tanaman dikotil atau yang berbiji berkeping dua. Contohnya tanaman ini yaitu rambutan, mangga, jambu, alpukat, durian, dan lain-lain. Sementara pada akar serabut adalah akar yang memiliki banyak serabut pada pangkal akar utama. Akar serabut ini dimiliki oleh tanaman yang berbatang basah dan rumput atau tanaman monokotil, yaitu tanaman yang memiliki biji keping satu. Contoh tanaman yang memiliki akar serabut adalah bayam, kangkung, padi, jagung, dan lain-lainnya. Nah, khusus yang dimiliki tumbuhan tertentu ada 4 akarnya. Kita simak satu-satu ya. Akar gantung. Akar gantung tumbuh dari bagian batang tumbuh ke arah tanah yang berfungsi menguap air, dan akar ini dimiliki oleh contoh gambarnya beringin seperti pada gambar. Simak ya. Tunjang. Akar yang tumbuh dari batang di atas tanah dan masuk ke tanah. Tunjang batang supaya tidak roboh. Akar ini dimiliki oleh pandan duri dan bakau. Bagaimana bentuknya? Perhatikan pada gambar. Akar khusus yang ketiga yaitu akar nafas. Akar nafas adalah akar yang menyembul dari dasar perairan. Fungsinya untuk pernapasan tumbuh-tumbuhan yang hidup di air atau di rawa. Contohnya tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan mangrove seperti bakau. Kemudian yang keempat yaitu akar pelekat. Akar pelekat adalah akar yang tumbuhnya di sepanjang batang. Berfungsi untuk menempel pada batu, tembok, atau tumbuhan lain. Contohnya yaitu sirih dan lada. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi akar. Ada beberapa fungsi akar. 1. Menyerap air dan zat hara. 2. Menyimpan cadangan makanan ini pada tanaman tertentu seperti singkong, wortel, dan loba. 3. Menunjang berdirinya tumbuhan. Yang keempat, sebagai alat pernafasan. Yang kelima, pada bagian ujung akar terdapat yang dinamakan tudung akar yang berfungsi menembus tanah saat mencari sumber air. Nah, demikian tadi bahasan tentang akar. Semoga jelas ya teman-teman. Bagian tanaman berikutnya yaitu batang. Pada batang tanaman terbedakan menjadi 3. 1. Batang berkayu. 2. Batang rut. Yang ketiga, batang basah. Kita bahas satu persatu ya. Pada batang berkayu, perhatikan gambar. Contohnya pada rambutan, apel, mangga, jeruk, alpukat, dan lain-lain.
Kemudian pada batang yang rumput, contohnya pada padi, jagung, gandum, rumput gajah, bambu, dan tebu. Sementara pada batang basah, contohnya yaitu bayam, brokoli, kangkung, sawi, keladi, kol, seledri, dan loncang. Sekarang kita pelajari tentang fungsi batang. Fungsi batang yang pertama adalah sebagai penopang tubuh agar tetap tegak. Kemudian yang kedua, tempat pengangkutan atau transportasi mineral yang dari akar dan hasil fotosintesis yang berasal dari daun. Ketiga, penyimpanan cadangan makanan pada tanaman tertentu seperti tebu dan sagu. Keempat, tempat penguapan air. Yang kelima adalah tempat pernafasan. Kita lanjutkan pada pembahasan tentang bagian tanaman yaitu daun. Pada daun berdasarkan urat daunnya. Daun itu dibedakan menjadi 4. 1. Menjari. Lihat gambar ya bentuknya ya, urat daunnya ya. Nah, contohnya yang seperti ini yaitu dimiliki oleh anggur, singkong, dan pepaya. Kemudian yang sejajar, lihat gambar lagi bentuknya. Contoh yang sejajar adalah padi, bambu, tebu, dan rumput. Sementara yang ketiga adalah yang bentuk urat daun menyirip, contohnya pada mangga, rambutan, dan alpukat. Lihat gambar, bentuknya seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu melengkung, contohnya di sini adalah sirih, daun, kuping gajah, dan gadung. Nah, kita melihat di sekitar kita ada beberapa daun. Jika disuruh menyebutkan, kita akan tahu urat daunnya. Nah, setelah kita paham berbagai macam daun berdasarkan urat daunnya, kita pelajari juga tentang fungsi daun. Fungsi daun ada beberapa. Yang pertama, tempat fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Yang kedua, tempat penguapan karena mempunyai banyak stomata. 3. Tempat penyimpanan cadangan makanan pada tanaman tertentu seperti bayam, kangkung, dan lain-lain. Yang keempat adalah tempat pernafasan. Bagian tanaman berikutnya yaitu pada bunga. Bagian bunga ini kita lihat pada tayangan, terdapat gambarnya. Bunga tersebut yang tampak pada tayangan adalah gambar bunga sempurna. Kenapa bunga sempurna? Karena mempunyai bagian-bagian bunga yang sangat lengkap, seperti tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putih, kepala putih, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Nah, yuk kita pelajari fungsi daripada bunga. 1. Sebagai perkembangbiakan. 2. Mahkota bunga tersebut digunakan untuk menarik serangga. Yang ketiga adalah kelopak yang melindungi bunga saat. Yang keempat, serbuk sari sebagai alat sel kelamin betina. Dan dasar bunga untuk tempat menopang semua bagian bunga. Sementara pada putih adalah tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedelapan, kepala sari, tempat penghasil serbuk sari. 9. Bakal biji sebagai calon biji. Yang ke-10, tangkai bunga digunakan untuk penghubung bunga dengan bagian batang tanaman. Demikian tadi fungsi lengkap daripada bunga dan bagian-bagian bunga. Biji berdasarkan keping bijinya dibedakan menjadi 2.
yaitu 1 biji dikotil biji berkeping 2. Oh, jadi 1 biji itu bisa dibelah ada 2 keping gitu ya. Nah, contohnya pada kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, pada mangga, rambutan, alpukat, jeruk, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah biji monokotil atau biji keping 1. Perhatikan pada gambar, hanya 1 biji saja yang sulit terbelah dengan sendirinya atau kita belah. Nah, ini terdapat pada jagung, padi, kelapa, dan melinjo. Bagian tanaman yang berikutnya yaitu biji. Pada biji berfungsi untuk 1. Alat perkembangbiakan generatif karena sebagai hasil dari peristiwa penyerbukan. Yang kedua, untuk memperbanyak jenisnya sehingga tidak akan punah. Nah, sekian tadi pembahasan kita tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Semoga jelas ya. Ingat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.